Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita di sini akan belajar tentang angka. Dalam bahasa Arabnya adalah raqmun. Kalau dalam penggunaan kalimat nanti ada yang namanya adat ma'dud, tapi ibu tidak menjelaskan lebih jauh yang tentang itu. Kita bicara tentang angka yang sederhana dulu, oke? Kalau di buku paket itu ada di halaman 107, sedangkan di LKS itu ada di halaman 9. Oke, sambil dilihat bukunya. Oke. Ada yang namanya raqmun lil mudzakkar wa lil muannas. Angka yang digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Perhatikan untuk yang mudzakkar. Wahidun 1, isnani 2, salasun 3, arbaun 4, khamsun 5, situn 6, sab'un 7, samanun 8, tis'un 9, asyarun 10. Itu adalah angka itu sendiri bentuknya muzakkar. Oke, angkanya ya, kita bicara angkanya ya. Kita belum bicara bagaimana kalau digabungkan dengan sebuah kata atau dalam bentuk kalimat. Ini bicaranya masih bentuknya angka. Makanya beda kan sama yang kalian hafal ketika masih SD. Kalau dulu kan wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbaatun 4. Nah, itu yang kalian hafal ketika kalian MI itu adalah angka dalam bentuk kalimat. Sedangkan yang ibu tuliskan ini adalah angka itu sendiri dalam bentuk muzakkar. Oke. Lihat, tidak ada tak marbutohnya kan? Nah, semester 1 kan dijelaskan bahwa muzakkar tanpa tak marbutoh, sedangkan muannas menggunakan tak marbutoh. Gitu ya, itu dasarnya. Oke. Sekarang lihat yang muannas. Wahidatun, isnatani, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ini adalah angka dalam bentuk muannas. Oke, angka dalam bentuk muannas, belum dalam bentuk kalimat ya. Oke, sekarang bagaimana angka bila digabungkan dengan kata yang lain sehingga membentuk sebuah kalimat? Oke, perhatikan. Oke, lihat. Raqmu fil jumlah, penggunaan angka dalam kalimat. Lihat mufradatul mudzakkar, kosakata dalam bentuk mudzakkar. Yang pertama ada mufrad, itu kurang ro, maaf. Itu artinya tunggal. Yang kedua jamak menyatakan banyak. Yang pertama kursiun, artinya kursi, itu bentuk mufrad. Bagaimana bentuk jamaknya? Karosiyu. Artinya apa? Sama, kursi juga, tapi itu menyatakan banyak. Yang kedua, maktabun, artinya meja. Itu mufrad, tunggal. Jamaknya makatibun. Oke. Yang ketiga, kolamun, artinya pulpen. Itu bentuk mufrad. Jamaknya aqlamun. Oke, artinya apa? Sama, pulpen juga. Selanjutnya faslun, artinya kelas. Oke, jamaknya fusulun, artinya sama, kelas juga. Kitabun artinya buku, itu bentuk mufrad. Sedangkan bentuk jamak yang menyatakan banyak itu kutubun. Yang terakhir kubun, artinya gelas, jamaknya akwabun. Lihat muzakkarnya, di mufradnya ada nggak tak marbutohnya? Nggak ada kan? Oke. Untuk melihat muzakkar muannas itu dilihat mufradnya. Kalau mufradnya tidak, mufrad itu apa tadi? Tunggal. Kalau bentuk mufradnya tidak ada tak marbutoh, maka dia adalah muzakkar. Tapi kalau kosakata dalam bentuk muannas itu pasti ada tak marbutoh. Oke, ini kan nggak ada tak marbutohnya ya, berarti dia adalah muzakkar. Lihat ke sampingnya lagi, contoh. Amsilah. Saya punya 1 kursi. Satu itu tunggal ya. Oke. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Li kursiyun wahidun. Atau li wahidun kursiyun. Seperti itu. Oke. Kemudian
Contoh yang kedua, itu bentuknya mufrad. Oke, sekarang bentuknya dua. Nah, saya punya 2 meja. Bagaimana cara menulisnya? Li maktabani ithnani atau li ithnani maktabani. Oke, maktabun tadi ujungnya ditambah alif sama nun. Itu menyatakan 2. Contoh yang ketiga, saya punya 3 kelas. Berarti li salasatun fusulin. Oke. Sekarang yang keempat, saya punya 4 gelas. Li arba'atun akwabin. Oke. Perhatikan, Ibu mau menjelaskan dari contoh berikut ini. Catatan penting. Oke, perhatikan. Untuk angka 1, apabila bendanya itu muzakkar, maka angkanya juga muzakkar. Oke. Ingat, kalau angka 1 apabila bendanya muzakkar, maka angkanya juga muzakkar. Perhatikan. Oke. Contohnya tadi li kursiyun wahidun. Kursiyun adalah muzakkar, maka angkanya juga wahidun, harus muzakkar. Paham ya? Oke. Lihat catatan kedua. Untuk angka 2, apabila bendanya muzakkar, maka bendanya juga harus muzakkar. Namun harus ditambah dengan huruf alif dan nun di akhir kata. Lihat contoh tadi. Oke. Saya punya 2 meja. Jadi li maktabanis nani. Aslinya kan maktabun. Jadi ditambah alif dan nun di ujung berarti maktabani. Itu ya. Oke. Sekarang catatan ketiga. Untuk angka 3 sampai 10, apabila bendanya muzakkar, maka angkanya harus muannas. Nah, itu harus dibalik ya. Dan bendanya diberi tanda kasroh atau kasroh tanwin di akhir kata. Oke. Nah, contoh. Saya punya 3 kelas. Berarti bahasa Arabnya li salasatu fusulin. Salah satu muannas. Fusulin aslinya adalah faslun. Faslun itu adalah muzakkar. Silangkan dia. Oke. Contoh yang keempat, saya punya 4 gelas. Arba'atun dia muannas. Akwabun, asal katanya apa? Kubun. Kubun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, paham. Oke. Sekarang rokmun fil jumlah. Penggunaan angka dalam kalimat muannas. Oke, perhatikan. Mufrodatul muannas. Kosakata dalam bentuk muannas. Ini mufrad. Ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Yang pertama saburatun. Nah, kata Ibu tadi kalau muannas ada tak marbutoh. Di mananya? Di mufradnya, di kata tunggalnya. Oke, saburatun papan tulis, jamaknya adalah saburatun. Suratun artinya gambar, jamaknya suarun. Madrasatun artinya sekolah, jamaknya adalah madarisun. Hakibatun artinya tas, jamaknya hakoib. Mistaratun artinya penggaris, jamaknya yang menyatakan banyaknya adalah masatiru. Hizanatun artinya lemari, jamaknya adalah khozain. Oke, sekarang lihat kepada contoh. Saya punya 1 papan tulis. Li saburatun wahidatun atau li wahidatun saburatun. Oke. Contoh kedua, saya punya 2 gambar. Li suratanis natani atau li isnatani suratani.
Contoh ketiga, saya punya 3 tas. Li thalathu haqaibin. Contoh keempat, saya punya 4 penggaris. Li arbaun masaltirin. Oke, sekarang lihat catatan pentingnya. Sama seperti tadi. Perhatikan, untuk angka 1 apabila bendanya mu'annats, maka angkanya juga harus mu'annats. Lihat, oke. Saburatun, mu'annas bukan? Mu'annas. Maka angkanya juga harus mu'annas. Wahidatun, gitu ya. Oke. Catatan kedua, untuk angka 2, apabila bendanya mu'annas, maka angkanya juga mu'annas. Tapi harus ditambah alif dan nun di akhir kata. Contoh. Li surotani isnatani. Surotani, aslinya kan surotun. Tambah alif dan nun di ujungnya. Oke, sama-sama mu'annas ya. Surotun mu'annas, isnatani juga mu'annas. Oke. Catatan ketiga, untuk angka 3 sampai 10 apabila bendanya mu'annas, maka angkanya harus mudzakkar dan bendanya diberi tanda kasroh atau kasroh tanwin di akhir kata. Contoh. Li salasu haqaibin. Salasu mudzakkar, haqaib mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Dari mana kita tahu? Nah, lihat. Di situ haqaib adalah jamak. Ya, jamak. Jadi mu'annasnya apa? Haqibatun. Selanjutnya adalah saya punya 4 penggaris. Oke. Li arbaun masatir. Arbaun mudzakkar, masatir adalah mu'annas. Tahu dari mana? Oke, lihat mufradnya. Masatir adalah jamak, mufradnya mistoratun. Catatannya adalah, perhatikan. Catatan nomor 4. Ini berlaku untuk mudzakkar dan mu'annas. Perhatikan. Angka 1, untuk angka 1 kalimat itu menggunakan mufrad. Angka 2 menggunakan kalimat musanna. Sedangkan untuk angka 3 sampai 10 menggunakan kalimat jamak. Oke, paham ya? Oke, terakhir. Hitungan dalam penggunaan kalimat. Nah, ini yang catatannya sama seperti di buku paket kalian halaman 107. Lihat, seperti yang kalian hafal ketika kalian masih SD. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, gitu ya. Khamsatun 5, sitatun 6 sampai 10. Nah, ini ibu klasifikasikan, ibu bikin seperti ini supaya kalian mudah menggunakannya dalam kalimat nanti. Jadi kalian cukup lihat, tinggal lihat. Oh, kalau untuk angka 3 untuk penggunaan kalimatnya yang ini. Oh, yang ini, gitulah. Oke. Ingat, catatan tadi diperhatikan. Catatannya diperhatikan. Oke? Kalau masih bingung, silahkan kalian bertanya. Silahkan kalian bertanya di Google Classroom kita. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Semoga kalian dimudahkan Allah dalam menyerap ilmu pengetahuan yang ibu sampaikan ke kalian. Semoga ilmu kalian berkah ya. Terima kasih anak-anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.